mulai menerima murid. Bakat kelas 9, pemandangan yang cukup langka di dunia ini. Bakat seorang kultivator dibagi menjadi 1 hingga 12 tingkatan. Semakin tinggi bakatnya, semakin mengerikan. Bakat kelas 9 ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat setiap 1000 tahun sekali. Itu akan menjadi harta karun di sekte manapun. Murid ini harus diambil. Jiang Ling bergumam dalam hati. Meskipun Jiang Ling benar-benar ingin menerima seorang murid, dia masih harus menunjukkan sikap seorang ahli. Mu Chan melihat bahwa Jiang Ling tidak memiliki reaksi apapun dan ekspresinya menjadi agak cemas. Sekte dewa saat ini telah menurun, namun dulu pernah menjadi sekte terkuat di domain tanpa batas dan semua orang sudah mengetahuinya. Tetapi Master pernah mengatakan bahwa sekte kuno seperti ini tidak akan sesederhana itu. Mungkin ada alasan lain di baliknya. Itulah mengapa saat ini Mu Chan bersedia bertaruh dan yakin orang di depannya seorang ahli yang tersembunyi. Junior Mu Chan memiliki bakat kelas 9, saya bersedia bergabung dengan sekte dewa. Ketika dia mengatakan bakatnya, wajah Mu Chan dipenuhi dengan kebanggaan. Bagaimanapun, bakat kelas 9 dapat digambarkan sebagai kelas terbaik, sulit untuk menemukannya di dunia saat ini. Jika bukan karena fakta bahwa musuh-musuhnya terlalu kuat, dia bisa memilih sekte manapun yang dia inginkan. Bakat kelas 9? Pada saat ini, Jiang Ling akhirnya berbicara. Mu Chan senang melihat ini. Benar saja, bakatnya telah menggoda sosok perkasa ini. Namun, kalimat Jiang Ling berikutnya segera membuat pupil Mu Chan menyusut. Apakah itu langka? Masterku telah ada di dunia ini selama 3000 tahun dan dia hanya menerima 1 murid. Selain itu, aku juga telah mengalaminya selama bertahun-tahun. Namun aku belum menemukan murid yang memuaskanku. Apakah kamu pikir kamu layak menjadi muridku? Ekspresi acuh tak acuh Jiang Ling dan nada bicaranya yang acuh benar-benar membuat Mu Chan ketakutan. Dia bahkan tidak peduli dengan bakat kelas 9. Monster tua yang telah ada selama 3000 tahun. Dia hanya menerima 1 murid. Apakah sekte dewa benar-benar telah jatuh? Mu Chan bertanya dengan terkejut. Jiang Ling tetap tidak bergerak dan fokus memanggang kelincinya. Dia tidak berbohong, orang tua itu, Li Qingfeng, mengaku telah hidup selama 3000 tahun dan hanya menerimanya sebagai murid terakhirnya. Dalam beberapa tahun ini, dia memang tidak menerima murid manapun. Mu Chan hanya berdiri di sana dengan linglung dan tidak bisa sadar sejenak. Hal yang paling dia banggakan, tidak layak disebutkan di sekte dewa. Senior, meskipun bakat junior sangat buruk, saya berharap senior dapat menerima saya sebagai murid. Mu Chan berlutut sekali lagi, matanya sangat tulus saat dia berkata. Jika kata-katanya didengar oleh orang luar, mereka mungkin akan memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Jiang Ling juga tercengang ketika dia mendengar ini. Dia tidak menyangka Mu Chan akan begitu sedikit percaya padanya. Dia merasa bahwa bakatnya tidak cukup baik. Namun, ini juga bagus, berarti Mu Chan telah mengambil umpannya dan dia akan menjadi salah satu penyelamat untuk sekte dewa. Ketika Jiang Ling menyelidikinya sekarang, dia menemukan bahwa Mu Chan memiliki banyak luka tersembunyi di tubuhnya dan energi spiritualnya hampir habis. Lupakan saja, karena kamu begitu tulus, aku akan memberimu kesempatan. Jiang Ling menghela nafas sedikit dan berkata. Mendengar ini, wajah Mu Chan dipenuhi dengan kegembiraan. MENDKATLH? Setelah mendengar kata-kata Jiang Ling, Mu Chan perlahan berjalan ke depan sampai dia berada dalam jarak 100 meter dari kuil. Selama periode waktu ini, kamu telah melakukan pertempuran besar. Kamu sudah kehilangan terlalu banyak darah. Susunan tulangmu telah meredup dan dantianmu juga telah mengering. Kamu pasti sudah lama dikejar oleh seseorang. Jiang Ling memandang Mu Chan dengan matanya, seolah-olah dia telah melihat semua rahasianya. Ekspresi Mu Chan tiba-tiba berubah dan bergumam dalam hati. Senior bisa melihat masalahnya hanya dengan pandangan sekilas. Lalu Jiang Ling mengarahkan jarinya ke Mu Chan dari jauh dan melambaikannya sedikit. Ekspresi Mu Chan berubah seketika,
jari itu benar-benar menyembuhkan semua luka di tubuhnya. Dia hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual dan banyak lukanya telah benar-benar sembuh. Terima kasih, Master. Jika Mu Chan baru saja meragukan kekuatan Jiangling, maka dia tidak memiliki keraguan lagi sekarang. Berbicara tentang jari ini, Mu Chan bahkan tidak menyadari fluktuasi sedikit pun. Belum lagi ahli di ranah raja, bahkan ahli di ranah kaisar tidak akan bisa melakukannya. Melihat ekspresi Mu Chan yang sangat terkejut, Jiangling merasa senang. Efek yang dia inginkannya telah tercapai. Bocah ini sekarang benar-benar percaya padanya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Jiangling. Deng, berhasil menerima Mu Chan sebagai murid, memperoleh 900 poin sekte sebagai hadiah. Jiangling tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. 900 poin, dengan ini dia bisa saja memperluas jangkauan domain sekte menjadi 1000 meter. Namun, Jiangling tidak memilih untuk memperluas jangkauan sekte, sebaliknya, dia memilih untuk meningkatkan level sistem. Jiangling memeriksa panel dan menemukan bahwa naik level hanya membutuhkan 500 poin sekte. Kemudian, dia secara alami akan memprioritaskan naik level sistem. Deng! Selamat kepada tuan rumah. Sistem telah berhasil ditingkatkan ke level 2. Tuan rumah, Jiangling. Nilai sekte, 900 poin. Level saat ini, level 2 di dalam domain, bisa mengubah segalanya. Persyaratan untuk naik level selanjutnya 0/5000 poin. Melihat poin sekte yang diperlukan untuk naik level ke tingkat ketiga, Jiangling sedikit terkejut. Merekrut murid kelas 9 hanya 900 poin. Jika dia ingin naik ke level berikutnya, bukankah dia akan mengambil 5 atau 6 murid seperti Mu Chan? Ceritakan apa yang terjadi denganmu. Jiangling berkata dengan acuh tak acuh, karena Mu Chan adalah muridnya sekarang. Tentu saja, dia harus mengurus masalah muridnya. Mendengar kata-kata Jiangling, mata Mu Chan tiba-tiba memerah, seolah-olah itu mengandung kemarahan yang tak terbatas. Masalah ini, saya mohon Master untuk membuat keputusan untuk murid ini. Mu Chan berlutut dengan keras, hingga kepalanya terbentur ke tanah. Ekspresi wajah Jiangling sedikit berubah ketika dia melihat ini, berapa banyak ketidakadilan yang dimiliki Mu Chan. Seperti kata pepatah, lutut seorang pria pasti terbuat dari emas. Tapi sekarang, Mu Chan bahkan telah meninggalkan martabatnya dan hanya ingin membalas dendam. Setelah itu, Mu Chan memberitahu Jiangling tentang semua yang telah terjadi. Domain tanpa batas memiliki total 9 benua, dan Mu Chan berasal dari Provinsi Salju Utara. Dia adalah putra tertua dari keluarga Mudia, dan saudari perempuannya bertemu dengan orang-orang dari keluarga Shangguan selama perjalanan mereka. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Shangguan Wan akan menambahkan kecantikan saudari perempuannya dan ingin mempermalukannya. Mu Chan tidak tahan melihat adik perempuannya dipermalukan. Dia membawa adik perempuannya dan bertarung dengan anggota keluarga Shangguan sambil bermandikan darah. Setelah membunuh beberapa penjaga dari keluarga Shangguan, dia melarikan diri kembali ke keluargamu. Namun, masalahnya baru saja dimulai dan keluarga Shangguan telah menggunakan ini sebagai alasan untuk membantai setiap orang di keluargamu. Mu Chan cukup beruntung untuk melarikan diri di bawah perlindungan patriark, tetapi dia dikejar dan diasingkan ke beberapa benua. Selain saya, tidak ada lagi orang di keluargamu yang selamat. Saya tidak ingin Master memusnahkan keluarga Shangguan. Saya hanya berharap Master dapat membantu saya mengusir musuh. Perseteruan berdarah ini biarkan saya sendiri yang membalasnya di masa depan. Baiklah. Kata-kata sederhana Jiangling benar-benar menghilangkan kekhawatiran Mu Chan. Tidak lama kemudian, beberapa suara dari seseorang dengan kencang terdengar ke telinga Jiangling dan Mu Chan. Mu Chan, bahkan jika kamu berlari ke ujung bumi, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Mungkinkah menurutmu sekte dewa ini bisa melindungimu? Hahaha. Beberapa tawa yang keras terdengar dan nada tawanya seakan menghina. Shoot it. Setelah itu, 5 sosok dengan aura menakutkan muncul di puncak gunung dan mata mereka dipenuhi dengan penghinaan.
Beraninya kamu bertindak begitu kurang ajar di depan master. Muchan melangkah maju dan berteriak dengan dingin. Baru sekarang kelima orang itu menyadari bahwa ada seorang pemuda duduk di samping Muchan. Dia sepertinya memegang kaki kelinci panggang di tangannya. Meskipun aku tidak tahu kapan kamu menjadi masternya, apakah kamu pikir sampah sepertimu bisa menghentikan kita berlima? Sang Guan Hai mencibir. Dia sudah dengan hati-hati memeriksa pemuda itu, tetapi tidak ada fluktuasi energi spiritual yang datang dari tubuhnya. Dengan meminjam nama sekta dewa dan menemukan sampah lain, apakah menurutmu ini akan cukup untuk menghalangi kita? Lelucon yang luar biasa. Kabar tentang penurunan sekta dewa tersebar di seluruh domain tanpa batas. Ada ahli yang berpikir bahwa sekta dewa tidak sederhana, tetapi setelah penyelidikan mereka menemukan bahwa sekta dewa memang benar-benar telah menurun. Menurutnya, apa yang telah dilakukan Muchan hanya tipuan kecil. Tuan, lihatlah. Muchan mengarahkan pandangannya ke Jiangling, seolah menunggu keputusannya. Dalam sudut pandangnya, selama masternya menyerang, tidak ada dari mereka yang bisa menandinginya. Namun, Jiangling masih memakan kaki kelinci dengan tenang tanpa gerakan apapun. Sebenarnya, bukan karena Jiangling tidak ingin menyerang, tetapi beberapa orang itu tidak berada di domain sekta. Ketiga, yang disebut ahli tidak lebih dari debu di tanganku. Bukannya Jiangling tidak ingin memberi pelajaran kepada orang-orang ini, hanya saja orang-orang ini bahkan tidak memasuki domainnya. Saat ini, wilayahnya hanya radius 100 meter di sekitar. Kuil surgawi. Kalau tidak, mengapa dia duduk di pintu masuk kuil setiap hari? Sang Guanwan melihat bahwa Jiangling masih tidak tergerak dan dia sangat percaya tentang apa yang dia pikirkan sebelumnya. Muchan hanya ingin menggunakan nama sekte dewa untuk menipu semua orang. Muchan, kamu masih memiliki rencana seperti itu. Meskipun kamu berada di akhir hidupmu, kamu benar-benar luar biasa dan begitu pintar. Tapi sangat disayangkan bahwa kamu telah menyinggung keluarga Sangguan kami dan kamu sudah ditakdirkan untuk mati. Dan semua orang di keluargamu sedang menunggumu untuk bersatu kembali di neraka. Sang Guanwan perlahan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan senyum puas muncul di wajahnya. Mampu membunuh bakat kelas 9 dengan tangannya sendiri itu sesuatu yang membanggakan. Sejak zaman kuno, selama jenius seperti itu tidak mati, dia akan menjadi kebanggaan surga yang hampir dijamin menjadi seorang saint. Jika dia bisa mengambil langkah lain, mungkin saja dia bisa pergi ke alam keabadian. Sang Guanwan melirik Jiangling ke samping, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Dia tidak menempatkan pemuda ini di dalam matanya sama sekali dan dia tidak tahu di mana Muchan telah menemukan orang ini di pegunungan terpencil seperti ini. Master, tidakkah Master akan mengatasi masalah di sini? Muchan mengabaikan kata-kata Sang Guanwan. Dia berbalik dan menatap Jiangling dengan penuh rasa hormat. Menurutnya, dengan masternya di sini, orang-orang ini hanyalah semut. Ketika dia melihat bahwa Muchan masih melakukan tindakan di depannya, Sang Guanwan tidak bisa menahan tawa. Hahaha. Karena sudah sampai seperti ini, Muchan, terimalah nasibmu, adapun kamu, Mata Sang Guanwan berbalik dan dia menatap Jiangling dengan sikap merendahkan. Dengan nada dingin, dia berkata lagi, kamu hanya manusia fana dan kamu berani bermain trik di depan kami. Mengapa kamu tidak datang untuk berlutut dan memohon belas kasihan padaku? Ketika Muchan mendengar kata-kata Sang Guanwan, Muchan sangatlah marah. Dia tidak terima bila masternya diperlakukan seperti itu. Namun, saat dia melirik dari sudut matanya dan melihat masternya, dia melihat Jiangling perlahan berdiri dan berjalan di depan kuil surgawi, lalu berhenti di tempat tertentu. Dia memandang 5 orang dengan tenang dan berkata, jika kamu melewati garis ini, kamu akan mati. Sang Guanwan yang melihat tindakan Jiangling, dia menggelengkan kepalanya merasa kasihan. Setelah itu, dia berkata dengan sombongnya, dasar bodoh, bunuh dia dan tangkap Muchan. Seorang pria bergegas keluar dari belakang Sang Guanwan dalam sekejap
dan dia memelototi Jiengling dan berkata dengan marah. "Nak, apakah kamu selalu suka berpura-pura?" Dia berjalan menuju Jiengling dengan langkah kuat. Tubuhnya memancarkan aura menakutkan. "Aku tidak menyangka kamu benar-benar terlibat dalam tindakan itu untuk berpura-pura. Apakah kamu pikir kamu adalah ahli tersembunyi?" Pria itu menatap Jiengling dengan dingin dan matanya dipenuhi dengan permusuhan. Dia berjalan ke Jiengling dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berniat untuk menghancurkan kepala Jiengling menjadi berkeping-keping. "Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu ahli sejati." Dewa RRRR. Aura yang samar meledak dari tubuh orang itu dan kekuatan agung terakumulasi di telapak tangannya. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa kepala Jiengling akan meledak, telapak tangannya tiba-tiba berhenti di atas kepala Jiengling. "Cepat singkirkan dia!" Sang Guanwan mengerutkan kening saat melihat ini dan terus mendesak. Bukannya dia tidak ingin bergerak, tapi dia tidak bisa bergerak. Jiengling berjalan keluar dari bawah telapak tangannya, tetapi pria itu tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia sedang ditekan. Hanya berada di ranah ekstrem peringkat keempat, berani menyebut dirinya ahli, benar-benar sombong. Jiengling tiba-tiba dan perlahan menekannya ke bawah. Aura kultivator keluarga Shangguan yang ditekan juga berubah. "Apa yang terjadi dengan kultivasiku? Bagaimana bisa menurun?" Mata pria itu dipenuhi dengan keterkejutan. Mulut Jiengling melengkung dan telapak tangannya ditekan sekali lagi. Aura orang itu secara bertahap jatuh dari ranah ekstrim ke ranah pencapaian, penempaan tubuh fisik, dan kemudian ke ranah pengumpulan ki. Pada akhirnya dia bahkan menjadi manusia biasa. Yang disebut ahli tidak lebih dari debu di tanganku. Klik. Jiengling dengan ringan menjentikkan jarinya dan tubuh orang itu retak 1 inci demi inci kemudian berubah menjadi debu dan menghilang. Melihat adegan ini, mata Muchan terlihat cerah. Kekuatan masternya sungguh mengejutkan. Ketika Sang Guanwan dan yang lainnya melihat pemandangan aneh ini, mereka sangat ketakutan sehingga jiwa mereka hampir terbang keluar dari tubuh mereka. Metode yang begitu menakutkan, bahkan patriark yang berada di ranah kaisar tidak bisa melakukannya. Saint! Keringat dingin langsung pecah di dahi Sang Guanwan. Dalam puluhan ribu tahun terakhir, dia belum pernah mendengar ada orang yang menjadi saint. Namun sekarang, di sekte dewa yang sedang menurun ini, sebenarnya ada orang suci. Sang Guanwan hanya ingin menampar wajahnya dengan keras. Kenapa dia tidak memikirkan ini? Tidak ada fluktuasi energi spiritual di tubuhnya. Selain manusia, dia pasti adalah orang suci. Energi spiritualnya sudah terkendali dengan sempurna dan tidak ada sedikit pun gerakan. Mereka sebenarnya berani kurang ajar di depan orang suci. Jika kabar ini didengar oleh leluhur tua, leluhur mungkin ingin menguliti mereka hidup-hidup dan merobek tulang mereka. Lari! Ketika pikiran ini muncul di pikiran Sang Guanwan, rasanya dia ingin sekali menangis. Melarikan diri di depan seorang saint. Ini hanyalah mimpi. Orang suci adalah orang yang bisa mengendalikan aura langit dan bumi, jadi menyegel kehampaan itu mudah bagi mereka. Bag! Tanpa ragu-ragu, Sang Guanwan berlutut di depan Jiengling. Muchan melebarkan matanya seakan tidak percaya ketika dia melihat ini. Sang Guanwan berlutut begitu saja. Keringat dingin mengalir di dahi Sang Guanwan dan dia berkata dengan gemetar. Saya memiliki mata tetapi tidak bisa melihat luasnya dunia. Saya telah menyinggung martabat orang-orang suci. Saya berharap jumlah orang suci akan sehebat lautan. Mata Jiengling menyapu 4 orang yang berlutut di tanah. Jantungnya berdetak kencang saat dia berkata dengan lemah. Merangkaklah di bawah kakiku. Sang Guanwan dan yang lainnya tidak berani ragu sama sekali. Mereka buru-buru berlutut dan merangkak. Ketika Jiengling melihat ini, dia sangat gembira di dalam hatinya. Baguslah kalian anak nakal akhirnya masuk juga. Jika mereka baru saja melarikan diri,
Jiengling benar-benar tidak akan bisa menghentikan mereka. Tapi sekarang, beberapa orang ini pada dasarnya sedang mencuci leher mereka dan bergerak lebih dekat ke pisau Jiengling. Sangat bagus. Muchan, kemarilah. Jiengling melambaikan tangannya dan memanggil Muchan. Beberapa orang ini telah memusnahkan keluargamu dan aku akan menyerahkan semuanya padamu untuk berurusan dengan mereka. Mata Muchan memerah ketika dia mendengar kata-kata Jiengling. Dia menatap Shangguan Ran dan yang lainnya. Keluarga Shangguan telah menghancurkan seluruh keluarganya. Ini adalah perseteruan berdarah. Ketika Shangguan Ran dan yang lainnya mendengar kata-kata Jiengling, wajah mereka menjadi pucat. Mereka ingin berjuang dengan panik, tetapi mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat mengendalikan tubuh mereka sama sekali. Shangguan Ran, kamu mengejarku sejauh puluhan ribu mil, memburuku seperti kucing atau tikus dan terus menyiksa pikiranku. Apakah kamu pernah berpikir bahwa kamu akan merasakan kematianmu hari ini? Muchan mencibir dan niat membunuh yang kuat dilepaskan. Jika bukan karena Shangguan Ran sengaja memburunya, bagaimana Muchan bisa bertahan begitu lama? Pada saat ini, situasinya mulai berbalik. Kini Muchanlah yang menentukan hidup dan matinya. PLA kakak. Muchan tiba-tiba menampar dengan telapak tangannya dan menghancurkan kepala Shangguan Ran seperti semangka. Setelah itu, dia mengangkat telapak tangannya dan menyerang, membunuh 3 orang lainnya berturut-turut. Setelah membunuh keempat orang itu, Muchan perlahan berlutut di depan Jiengling dan berkata dengan kekaguman yang tulus. Saya bersedia mengikuti master dalam kehidupan ini dan saya tidak peduli apakah saya akan tetap hidup ataupun mati. Muchan sudah menyerah pada pikiran balas dendam. Menurutnya, apakah dia bisa hidup atau tidak, dia tidak peduli. Namun, penampilan masternya telah memberinya secercah harapan. Selama dia bisa mengikuti masternya, akan ada hari ketika dia akan membantai keluarga Shangguan dan membalaskan dendam keluargamu.